Kita kembali ke DPR untuk menyaksikan kondisi terkini aksi unjuk rasa di sana. Nyambung, banyak hambatan kayaknya. Cuma dominan nyambung. Ya, silakan tabrakan. Ya pemirsa, seperti kita saksikan bersama, saat ini aksi massa di depan DPR, gedung DPR RI maksud kami, masih berlangsung, di mana ada perwakilan pimpinan DPR RI yang sudah menemui massa dan merespon sejumlah aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat yang sudah berkumpul. Salah satunya adalah Andre Rosiade yang sudah menemui massa aksi yang saat ini tengah melakukan orasinya di depan gedung DPR RI. Di mana dalam aksi massa hari ini terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah kelompok massa yang tergabung dalam beberapa kelompok. Di antaranya adalah perampasan aset koruptor. Di mana dalam aksi ini massa terus menuntut DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan DPR dalam rapat paripurna tadi juga sudah membahas terkait dengan RUU perampasan aset ini dan berjanji akan segera merampungkan RUU perampasan aset ini paling lama akhir tahun 2026. Dan sejumlah tuntutan lainnya yang dibawa oleh berbagai kelompok dalam aksi massa ini juga terkait dengan akuntabilitas politik, evaluasi program MBG dan KDMP, reformasi pajak, pendidikan dan kesehatan berkualitas, harga pokok dan upah layak.
Pemirsa, selanjutnya A-News yang akan dilanjutkan oleh rekan Syafa Ati Suryo. Selamat siang Syafa, ada informasi apa lagi di A-News yang selanjutnya? Halo, selamat siang Anita dan pemirsa. Nanti akan ada informasi terkait sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafa Ati Suryo. Pemirsa, terdakwa kasus ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menjalani sidang dakwaan ulang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dakwaan disusun ulang setelah sebelumnya dinyatakan tidak cermat oleh hakim. Sidang dimulai pada pukul 9 pagi tadi. Jaksa penuntut umum kemudian membacakan dakwaannya. Sidang dakwaan ini sedianya digelar Kamis lalu. Namun karena Tifa tidak hadir, sidang dilangsungkan hari ini. Sebelumnya Tifa menjalani sidang di PN Jakarta Timur pada awal Juli lalu. Ia didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun hakim membatalkan dakwaan sehingga sidang tidak berlanjut ke tahap pembuktian. Dan kini jaksa sudah menyusun ulang dakwaan Dr. Tifa. Kami memberikan kemarin berita acara. Lalu 4 hari kemudian, jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru, yang tidak ada pada amar putusan. Ya, ini sekali lagi saya harus sampaikan, bahwa jaksa telah melakukan ignoratio legis atau pembelotan hukum. Karena kesempatan yang diberikan kepada jaksa oleh hakim pada amar putusan itu hanya 2, ya, pasal 75 ayat 2 dan 3 dan pasal 206. Karena itu kami siap. Pasal 206 itu artinya hakim hanya memberi kesempatan jaksa untuk banding ke pengadilan tinggi, dan itu kami sudah siap. Berkali-kali kami sampaikan. Namun ternyata yang terjadi 4 hari kemudian pada tanggal 27 Juli 2026 jaksa meminta kesempatan untuk perbaikan. Artinya jaksa meminta untuk melakukan pasal 75 ayat 4 perbaikan yang itu tidak ada pada amar putusan, ya. Tetapi kemudian 1 hari kemudian hakim memberikan kesempatan tersebut dalam bentuk penetapan sidang pokok perkara pada tanggal 6 Agustus 2026 yang kemudian waktu itu dibatalkan. Kenapa waktu itu dibatalkan? Karena kami mengkomplain, kami memprotes adanya pembelotan hukum tersebut, ya, adanya penyelundupan penggunaan pasal 75 ayat 4 tersebut dengan menggunakan jalur pra-peradilan yang itu juga diatur pada KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan jilid keempat Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski ditolak, kubu Roy tetap akan mengajukan pra-peradilan jilid ke-5. Pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait status pencekalan resmi ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pertimbangan utama hakim adalah status Roy Suryo yang dinilai sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Sehingga kewenangan untuk menguji kualitas serta kuantitas alat bukti berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak lagi bisa diuji melalui jalur pra-peradilan. Meskipun permohonan keempat ditolak, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum tidak tinggal diam. Kubu Roy Suryo dipastikan tetap melangkah ke pra-peradilan jilid ke-5 dengan agenda gugatan ganti rugi dan akan menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak turut termohon. Kami tetap ajukan lagi, maka saya dengan gagah, dengan berani umumkan kita tetap akan mengajukan pra-peradilan yang ke-5, ya, nanti pada tanggal 31 Agustus. Topiknya apa? Tentu ini sebenarnya tidak bisa disalahkan, karena itu akibat dari putusan hakim ini juga, yang hakim mengatakan waktu itu ada hak konsekuensi, ada hak ganti rugi yang bisa kita mohonkan, dan kita mohonkan di pra-peradilan ketiga, ternyata kita dilaksanakan kurang. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyayangkan putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan keempat Roy Suryo.
Refli menyebut pra-peradilan merupakan instrumen untuk menguji tindakan penyidik maupun penuntut umum, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi tersangka. Karena itu pihaknya mempertimbangkan untuk menguji pasal 163 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya mudah-mudahan nanti kita pertimbangan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya kita uji pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 2025 secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pra-peradilan ini? Apakah kemudian sebagaimana dikatakan hakim tunggal? Dan jangan lupa ini baru putusannya, kita belum bisa menganggapnya sebagai jurisprudensi. Dengan ditolaknya pra-peradilan yang keempat, Roy Suryo kini bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kelima yang akan dijadwalkan digelar pada 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri Adriansyah akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sore nanti. Sebelumnya dalam sidang kemarin, tim advokat Febri Adriansyah menyerahkan kesimpulan. Dalam kesimpulannya, tim kuasa hukum menilai terdapat cacat mendasar dalam proses penetapan tersangka dan penahanan. Salah satu yang dipersoalkan adalah kewenangan pejabat yang menerbitkan dan menandatangani surat penetapan tersangka serta surat perintah penahanan. Kuasa hukum Febri menilai jika surat diterbitkan oleh pejabat yang dinilai tidak berwenang, maka tindakan hukum yang didasarkan pada surat tersebut juga dinilai tidak sah. Sementara itu terkait penahanan, tim kuasa hukum menilai surat perintah penahanan tidak menguraikan keadaan konkret yang menjadi alasan penahanan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam KUHP. Dua pekan berlalu pasca ekshumasi jenazah Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, hingga kini hasilnya belum juga diumumkan. Polisi masih menanti hasil pemeriksaan tim forensik. 12 Agustus makam Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, dibongkar. 2 pekan berlalu pasca dibongkar, hingga kini polisi belum juga mengumumkan hasilnya. Pada 12 Agustus lalu, ekshumasi dan autopsi di makam Sutrimo di Pemakaman Bantar Agung Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, melibatkan tim gabungan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia, ahli laboratorium forensik, ahli toksikologi, ahli DNA, serta histopatologi anatomi. Proses ini dilakukan dengan 3 tahap: pembongkaran makam, pemeriksaan luar untuk memastikan identitas jenazah sesuai permintaan penyidik, dan pemeriksaan bagian dalam. Ekshumasi untuk mencari tahu penyebab kematian Sutrimo. Fakta baru kala itu diungkap Ketua Tim Dokter Forensik, di mana hasil pemeriksaan luar dan dalam tidak ditemukan adanya luka benda tajam atau tumpul. Untuk mengetahui penyebab mulut Sutrimo mengeluarkan busa sebelum dinyatakan meninggal dunia, tim forensik juga melakukan uji usap terhadap jenazah Sutrimo untuk mengetahui kemungkinan adanya zat tertentu. Pemeriksaan forensik ini juga untuk mengetahui ada atau tidaknya racun dalam tubuh Sutrimo. Pemeriksaan juga dilakukan pada kondisi makam, jenis dan kontur tanah, ukuran makam, serta mengambil sampel tanah. Hasil ekshumasi kemungkinan akan diumumkan pekan ini. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang diharapkan selesai pekan ini. Polisi juga sudah memeriksa 27 saksi untuk mengusut misteri kematian Sutrimo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral 2 aparatur sipil negara diduga bermesraan di ruangan kantor saat jam kerja. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.